Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Teknik Penulisan Humas dan Publisitas akan mempresentasikan materi tentang penulisan humas pada newsletter, artikel dan editorial dan juga publikasi ringan. Dengan saya sendiri yaitu Hazal Reskena Silvi dengan NIM 2310862025 dan rekan saya Zakiful Kahira dengan NIM 2310862013. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari newsletter. Sebelum kita tidak langsung ke dari fungsi dari newsletter itu sendiri, mari kita lihat apa sih pengertian dari newsletter itu sendiri. Nah, newsletter ini merupakan salah satu produk tulisan dari praktisi humas. Nah, biasanya itu isinya itu berupa informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan dilakukan oleh sebuah perusahaan atau instansi lainnya. Nah, biasanya newsletter ini tidak diperjualbelikan secara bebas, namun lebih ke sistemnya itu berlangganan kepada pihak-pihak eksternal tertentu. Nah, terus juga di sini bentuk dari newsletter ini ada yang lebih singkat kayak beberapa lembar doang, atau ada newsletter yang lebih rinci lagi, itu bisa berupa majalah dan lain sebagainya. Nah, baru bisa kita masuk ke fungsi dari newsletter itu. Nah, yang pertama itu dapat memberikan dorongan untuk memperkuat komitmen memberikan yang terbaik bagi perusahaan atau lembaga, serta perbaikan moral kerja karyawan dan pegawainya, antara lain sebagai wahana pengakuan terhadap prestasi kerja dan karyawan. Yang kedua itu ada sebagai media komunikasi yang menyebarangi pihak manajemen atau pimpinan dan karyawan sehingga terjadi komunikasi dua arah. Karyawan misalnya bisa memperoleh informasi tentang strategi dan tujuan perusahaan atau lembaga, serta informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Nah, yang ketiga ada sebagai media komunikasi melalui menyampaikan informasi tentang kegiatan atau apa saja yang berkaitan dengan perusahaan atau lembaga kepada pihak lain. Yang keempat itu ada sebagai wahana menjalin hubungan yang baik dengan publik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir ada sebagai representatif citra korporat di mata publik, baik menurutnya kualitas newsletter akan menunjukkan citra siapa pembuatnya. Next, kita akan membahas mengenai teknik dari penulisan newsletter itu sendiri. Nah, berikutnya itu ada materi mengenai teknis dari penulisan newsletter. Nah, menurut Febrianti pada tahun 2022 ada beberapa teknik dalam penulisan newsletter. Yang pertama ada menentukan format. Yang kedua ada menentukan siapa sasarannya, kayak gimana kita menentukan sasaran-sasaran publiknya, kayak siapa yang akan menjadi pembaca dari newsletter ini. Terus menjaga periodisasi penerbitan. Terus yang keempat ada mengembangkan tulisan melalui data-data informasi. Jadi kita pastinya research dulu untuk kemudian data itu diolah menjadi newsletter itu sendiri. Terus ada yang kelima ada mengutamakan kualitas isi terlebih dahulu, baru kemudian visualnya. Jadi yang terpenting dari penulisan newsletter itu tentunya isi dari newsletter itu sendiri, baru tampilan dari keseluruhan dari bentuk produk newsletter itu sendiri. Misalnya kayak majalah, yang dipentingkan dulu itu pastinya isinya dulu, baru kemudian kita memperhatikan visualnya. Terus ada menulis judul yang menarik pembaca. Nah, di sini tuh saya juga pernah mendengar dari Pak Ilham bahwasannya ada judul-judul yang terlihat dari ada judul produk tulisan jurnalistik dan produk tulisan tulisan oleh para praktisi humas. Jadi ada perbedaan gitu. Terus ada bedakan informasi dengan cerita, terus memilih sumber informasi yang akurat, lalu mempertimbangkan respon yang akan didapat dari pembacanya. Baik, sekarang kita berlanjut kepada materi mengenai artikel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel. Jadi secara umum itu kan yang biasa kita ketahui mengenai artikel itu merupakan sebuah tulisan yang berisikan fakta-fakta dan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sosial, serta dikaitkan atau ditambahkan dengan opini-opini dari penulis dari artikel itu sendiri. Nah, di penulisan artikel
secara kehumasan ini sendiri tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun biasanya berdasarkan sumber yang saya baca, menurut Rianto tahun 2021 itu lebih terdapat beberapa perbedaan, yaitu seperti penulis dari artikelnya itu sendiri dengan biodata lengkap dan perusahaan yang di mana mereka bekerja gitu. Jadi sehingga masyarakat atau pembaca dari artikel tersebut dapat lebih memiliki relasi yang baik atau mengetahui praktisi humas itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai artikel dari kehumasan ini. Selanjutnya pengertian dari editorial akan dibahas oleh rekan saya Hazel. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai editorial. Di mana editorial menurut Webster World University Dictionary adalah sebuah karangan dalam majalah atau surat kabar yang membahas masalah aktual atau menyajikan kebijaksanaan suatu pemberitaan. Nah, selain itu dalam situasi seperti ini, surat kabar, radio, atau televisi selalu memberikan jawaban mereka dengan menyampaikan berita dalam bentuk tulisan atau ucapan, dan bahkan lebih sering dikembangkan dengan menawarkan saran tentang cara memecahkan masalahnya. Dan ada beberapa editorial yang disampaikan melalui pendekatan gambar yang bisa kita sebut sebagai karikatur editorial. Nah, karikatur ini digambarkan sebagai kritik sosial dengan pesan kritik yang tepat sasaran dan sedikit komedi. Dan editorial itu berbicara tentang masalah yang sedang terjadi di masyarakat, baik itu dalam hal sosial, politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan juga olahraga. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai editorial. Selanjutnya saya akan membahas mengenai publikasi ringan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai publikasi ringan, di mana menurut Triantono tahun 2021, publikasi ringan adalah jenis tulisan humas yang dikemas secara sederhana, ukurannya kecil, gaya bahasa informal, dan isi informasinya yang ringan. Selain itu, publikasi ringan berfungsi untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan juga untuk berfungsi untuk berkomunikasi dengan publik dan membantu dalam pemasaran. Mungkin di slide selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua berbagai macam-macam dari publikasi ringan. Oke teman-teman semuanya, di sini diperlihatkan beberapa macam-macam publikasi ringan. Yang pertama yaitu ada buletin. Buletin adalah lembaran yang berisi berita perusahaan yang biasanya terbit secara berkala, harian, mingguan, dan juga bulanan. Dan buletin ini hanya membahas satu masalah tertentu dan bagaimana masalah tersebut berkembang. Selain itu, buletin bisa berbentuk satu lembar atau dalam bentuk lembaran bolak-balik. Nah, yang kedua yaitu adalah poster. Poster adalah pesan komunikasi yang dicetak pada lembar kertas karton berukuran besar dan ditempel di dinding, papan pengumuman, situs web, media sosial, atau lokasi lain yang dianggap strategis. Dan sebagian besar poster ini terdiri dari kombinasi elemen kata-kata dan juga grafis. Tapi ada juga beberapa poster itu yang hanya terdiri dari kata-kata atau hanya terdiri dari grafis saja. Yang ketiga yaitu ada leaflet. Adalah alat promosi yang mirip dengan poster tapi lebih kecil dan terdiri dari satu lembar. Leaflet dapat berisi tulisan, pesan foto, atau keduanya. Dan jenis publikasi ringan ini dikemas dengan cara dilipat-lipat sehingga pembaca itu dapat mendapatkan informasi secara berurutan saat mereka membukanya. Dan selain itu biasanya memiliki informasi pada kedua sisi kertasnya dan dapat berguna untuk memberikan informasi singkat tentang suatu perusahaan. Yang keempat yaitu adalah brosur. Brosur juga bisa disebut sebagai pamflet. Adalah jenis kertas yang terdiri dari satu halaman bolak-balik yang dilipat. Ada brosur satu halaman, dua halaman, dan juga 3 halaman. Dan bisa disimpan dalam album foto dan bisa memuat beberapa halaman dari satu lembar kertas ukuran kuarto yang dicetak bolak-balik dan kemudian dilipat. Nah, untuk brosur sendiri biasanya itu berisi iklan produk, tapi mereka juga bisa berisi tentang informasi tentang misalnya suatu perusahaan atau suatu instansi. Misalnya itu adalah brosur sekolah yang biasanya kita lihat isi informasinya itu tentang fasilitas, kurikulum,
biaya pendidikan, waktu pendaftaran, dan juga sistem seleksinya. Yang kelima yaitu ada majalah dinding. Majalah dinding atau mading adalah informasi yang ditempelkan pada papan dinding di dinding, dan isinya bisa bervariasi seperti majalah dan bisa berupa informasi tentang perusahaan, opini, dan sebagainya. Prinsip majalah antara lain tulisan mading yang berbentuk kolom-kolom, kemudian penyajian yang bervariasi, dan juga setiap materi itu disusun semenarik mungkin. Yang keenam yaitu ada buklet. Buklet adalah buku kecil yang terdiri dari beberapa halaman dan ditujukan untuk memberikan informasi lebih detail tentang barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, karena banyaknya informasi yang ditulis ini dan pertimbangan kemudahan dari distribusinya, maka buklet itu tidak cukup hanya dengan brosur atau leaflet saja. Jadi ada buklet yang berukuran kecil, sekecil sapu, dan ada yang buklet berukuran lebih besar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai publikasi ringan dan macam-macamnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari materi yang kami bawa hari ini. Studi kasus kali ini, kelompok 6 akan mengaitkan materi penulisan humas dengan strategi yang digunakan oleh salah satu PT Avo Innovation Technology dalam mengajak para penggunanya yang disebut sebagai sahabat Avo untuk menghadiri puncak perayaan Afforestation di Candi Prambanan. Nah, untuk menyebarkan informasi tentang acara tersebut, di Instagramnya Avo Innovation Technology pada tanggal 28 September 2024, Avo Innovation Technology menggunakan poster yang disebarluaskan di media sosial. Nah, poster tersebut mengandung informasi penting seperti ajakan untuk ikut merayakan Afforestation dan juga promosi menarik di mana perusahaan akan memberikan kesempatan kepada para pengguna brand skincare dari Avo Innovation Technology ini yang beruntung untuk bisa menghadiri acara Afforestation. Nah, publikasi ringan seperti poster yang digunakan oleh Avo Innovation Technology ini biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan langsung dan memiliki pesan visual yang kuat. Selain itu, poster sebelumnya kan kita tahu kalau poster itu sering kita lihat secara langsung di lingkungan kita, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, poster itu juga dapat tetap eksis di media sosial seperti yang dilakukan oleh PT Avo Innovation Technology ini. Nah, Avo Innovation Technology menggunakan poster digital dalam studi kasus ini untuk menjangkau audiens mereka yang aktif di sosial media. Dan juga Avo bisa dibilang berhasil untuk menggabungkan keunggulan visual poster dengan jangkauan internet dengan menyebarkan poster ini. Dan pesan visual yang menarik kemudian dikombinasikan dengan informasi tentang perayaan Afforestation dan hadiah menarik untuk sahabat Avo membuat pengguna media sosial yang juga membeli produk Avo sangat tertarik. Dan berhasilnya kampanye ini akan meningkatkan reputasi dan juga citra yang baik terhadap Avo Innovation Technology sebagai merek yang peduli terhadap lingkungan dan berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggannya. Nah, dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kualitas pelanggan atau meningkatkan loyalitas pelanggan dan menanamkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan di masyarakat. Baiklah, dengan berakhirnya materi mengenai studi kasus tentang materi yang kami sampaikan tadi, maka berakhirlah pula presentasi kami dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.